Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Masih sehat? Masih, ya. Masih tahan godaan? Ya. Masih kuat dalam pantang dan puasa? Oh, masih ya. Karena masih awal-awal, minggu awal biasanya minggu-minggu yang masih semangat untuk berpantang dan berpuasa. Atau ada yang sudah mengalami godaan seperti Yesus Kristus dihadapkan kepada iblis, dicobai, diberikan banyak godaan pada saat ia berpuasa 40 hari. Dan hari ini kita merenungkan kisah ini, di mana Yesus yang dicobai di padang gurun selama 40 hari. Dalam keadaan lapar, iblis mencoba menggoda Yesus dengan berbagai cara. Tetapi yang menarik adalah
bagaimana jawaban Yesus ketika iblis menawarkan banyak godaan. Dan ini yang menarik bagi kita dan hendaknya menjadi contoh bagi kita dan teladan bagi kita untuk menjalankan masa pantang dan puasa ini. Pertama-tama mari kita mencoba melihat pertama-tama bagaimana pencobaan akan kebutuhan duniawi, di mana iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawabnya, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Seringkali memang kita tergoda untuk memprioritaskan hal-hal duniawi di atas iman kita. Kita khawatir akan makanan, pekerjaan, pakaian, dan lain sebagainya. Namun Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini untuk tidak tergantung, bahwa kehidupan kita yang sejati tidak hanya bergantung pada hal-hal materi saja, tetapi juga pada hubungan kita dengan Tuhan, hubungan keakraban kita dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu kita diajak untuk mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tinggal kita bagaimana melihat apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah merasa cukup atau terus merasa kurang akan segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan lewat bacaan ini kita dipanggil untuk mempunyai sikap antusias sebagai murid-murid Yesus, anak-anak Allah. Kita ingin memperdalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Kristus, dan hidup menurut Injilnya. Seperti Yesus di padang gurun, dipersenjatai dengan firman Tuhan, kita pun terpanggil untuk mengingat bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam skala ilahi. Kita hanya dapat memuaskan rasa haus akan kebahagiaan jika kita membuka pintu hidup kita bagi Yesus, Sang Penebus manusia. Yang kedua, kita melihat bagaimana pencobaan akan kekuasaan dan kemuliaan. Ketika iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia, lalu ia berkata, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Iblis menggoda Yesus supaya ia menyembahnya. Tetapi jawab Yesus bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya sajalah engkau harus berbakti. Godaan untuk mengejar kekuasaan, pengaruh, kemuliaan dunia seringkali menjebak kita. Banyak orang rela mengorbankan prinsip dan iman demi kesuksesan duniawi. Namun lewat sabda ini kita diajak oleh Yesus bahwa bukan hanya Tuhan yang layak kita sembah, bahwa Yesus mengajarkan bahwa hanya pada Tuhanlah kita harus menyembah. Kekuasaan sejati bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Dan cobaan yang ketiga yang disampaikan oleh iblis adalah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Tetapi kembali Yesus memberikan sabdanya bahwa janganlah engkau mencobai Allahmu. Menguji Tuhan dengan memaksa kehendak kita mungkin pernah kita alami.
Kita ingin melihat tanda dan mukjizat sebelum percaya. Namun Yesus mengajarkan kepada kita untuk percaya tanpa harus menuntut bukti. Iman sejati adalah percaya kepada kasih dan rencana Tuhan, meskipun kita belum melihat hasilnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam akhir pada Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan iblis yang pada akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Pencobaan tidak akan bertahan selamanya jika kita tetap teguh dalam iman. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi pencobaan dengan mengandalkan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Dan setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita memohon kepada Allah Bapa, janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saat kita menjalani masa Prapaskah ini, marilah kita mengikuti teladan Yesus, seperti apa yang telah disampaikan oleh penginjil Lukas. Marilah kita juga berdoa, berpuasa, dan membaca firman Tuhan, agar kita semakin dikuatkan dalam menghadapi pencobaan hidup yang dapat menghampiri kita kapanpun, dimanapun. Dan kehidupan rohani kita seringkali membawa kita ke dalam padang gurun. Mungkin kita bisa membayangkan situasi padang gurun. Situasi di mana tidak banyak kehidupan. Dan ini menggambarkan kepada kita, di mana kita sedang mengalami padang gurun, adalah ketika ada masa-masa ketika kita merasa sendirian, kehilangan arah, dan seolah-olah berada dalam kegelapan tanpa harapan. Padang gurun adalah tempat yang sangat rentan terhadap serangan iblis. Namun sebagaimana Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, kita pun dapat belajar darinya bagaimana menghadapi masa-masa sulit ini dengan iman dan keteguhan hati. Dalam Injil Markus misalnya kita membaca bahwa Yesus berada di padang gurun, dikelilingi oleh binatang buas, tetapi juga dilayani oleh malaikat-malaikat Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita merasa sendirian dalam penderitaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengutus malaikatnya untuk menguatkan kita walaupun dalam keheningan kita seringkali tidak menyadarinya. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah ini adalah waktu yang tepat untuk menyadari bahwa dalam setiap pencobaan dan kesendirian, Tuhan tetap ada bersama kita. Kita dipanggil untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan mari kita semakin mendekat kepada Allah melalui doa, puasa, dan amal kasih. Mari kita juga mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya, dengan keyakinan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,